Sungguhnya Allah ciptakan bintang-bintang itu dengan 3 tujuan. Yang pertama zinatan lis sama, sebagai penghias bagi langit. Yang kedua rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan. Yang ketiga alamatin yuhtada biha wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, sebagai alamat agar orang bisa dapat petunjuk, menunjuk arah timur, utara, selatan, barat, menunjuk arah kiblat, ya. Ini di antaranya orang sedang bersafar dia bisa tahu arahnya di mana. Kemudian kata Qatadah, "Faman ta'awala fiha ghairu dzalik faqad takallafa ma ilma lahu bihi wa ta'adda wa zalam." Barang siapa yang memfungsikan bintang-bintang lebih daripada 3 ini, selain dari 3 ini, maka dia telah takalluf, telah maksa-maksakan, dan dia juga telah melanggar dan telah berbuat zalim. Jadi fungsi bintang cuma 3. Yang pertama yang dalam ayat ini disebutkan 2. Walaqad zayyana, kami menjadikan bintang-bintang sebagai penghias. Yang kedua rujuman lisyayatin, pelempar syaitan. Yang dimaksud dengan pelempar syaitan ini bukan bintangnya lepas dari orbitnya kemudian melempar syaitan. Bintang sangat besar dibandingkan syaitan yang mungkin kecil, ya. Tapi maksudnya adalah cahaya yang terlepas dari bintang tersebut. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib, kecuali syaitan yang mencuri berita maka akan diikuti oleh syihab. Syihab itu artinya api. Ya, syihab itu artinya api, thaqib yang menembus. Jadi ada yang mengatakan lemparan bintang maksudnya ada percikan dari bintang, apakah dia percikan kecil untuk melempar bintang setan tersebut atau api yang mengenai setan tersebut. Kita enggak lihat saking kecilnya api tersebut. Ya, setan kecil. Manusia kalau taruh di langit kelihatan enggak? Setan kira-kira sebesar ente atau besar kecil dikit. Kalau dia menjelmakan kira-kira seperti antum, ya. Ya, jarang setan menjelma jadi raksasa, jarang. Biasanya jadi apa? Jadi genderuwo, kecil-kecil juga. Mak lampir jadi si manis jembatan Ancol. Kadang kecil jadi tuyul, ya. Jadi mau saya yang dilemparkan bukan bintangnya, karena ditafsirkan dalam ayat yang lain. Fa'atba'u shihabun thaqib. Ya. Maka ada api yang melempar, ya, melempar setan tersebut yang berusaha mencuri bintang. Mungkin kita enggak lihat, Allah alam bisawab, ya. Saking kecilnya, tetapi ada, ya. Tetapi ada. Wa anna kunna naq'adu minha lis-sam', maq'ida lis-sam', faman yastamil ana yajid lahu shihaban rasada. Kata jin-jin, kami dahulu punya pos-pos di langit untuk curi berita sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maq'ida lis-sam', kami punya pos-pos, pos di sana, pos di sini untuk dengar curi-curi berita kapan malaikat berbicara tentang masa depan. Tetapi sekarang barang saya mencoba-coba, maka dia akan mendapatkan shihaban rasada, dia akan dapati api yang mengintai, ya. Susah untuk selamat. Oleh karenanya dukun zaman sekarang hampir-hampir tidak bisa benar. Kalau dukun zaman dulu sebelum Nabi diutus banyak benarnya. Oleh karenanya Fir'aun saja dengar dari dukun akan lahir Musa. Dukun benar atau tidak? Ternyata benar. Juga waktu Nabi mau diutus, dukun-dukun ngeramal akan muncul seorang Nabi. Berita santer dari Yahudi, dari Nasrani, dukun-dukun juga meramal. Ya. Jadi dukun-dukun dulu banyak benarnya karena mereka kuat mencuri berita. Setan-setannya banyak. Tapi setelah Nabi diutus, tadi kata jin, susah. Makanya kata Ibnu Hajar hampir-hampir tidak ada lagi yang bisa mencuri berita. Taib, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tadna lahum adzabas sa'ir." Kami siapkan bagi setan-setan yang mencuri-curi berita tersebut azab yang pedih, adab yang membakar. Sa'ir itu yang membakar. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Demikian juga orang-orang kafir bagi mereka azab jahannam. Wa bi'sal masir, dan sungguh buruk tempat kembali mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza ulqu fiha." Jika mereka dilemparkan dalam neraka jahannam, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Maka mereka mendengar suara syahik dari neraka jahanam tersebut. Suara syahik ini orang mengatakan di kamus-kamus disebutkan ada syahik wa zafir. Ya, zafiran zafir dan syahik. Ada yang mengatakan zafir adalah suara keledai kalau berteriak. Apa bahasa Indonesianya?
Kalau kuda meringkik, ya. Kalau kadak, kalau ayam berkotek, ya. Kalau kodok mengkodok. Kalau himar, kalau dia apa, meraung, berteriak, ya. Teriak, suaranya paling tidak enak didengar. Makanya kata Allah, inna angkaral aswati adalah sautul hamir. Suara paling buruk suaranya apa? Keledai. Ya. Kalau orang sombong dengan mengangkat suara, kita bilang suara masih kalah, masih bagus suara keledai daripada kamu. Kalau mau sombong dengan mengangkat suara, keledai lebih sombong daripada kamu, ya. Dan itu suara yang paling buruk. Jadi Allah gambarkan bahwasanya mereka belum sampai ke neraka mereka sudah dengar suara. Jadi syahik itu suara teriakan. Jadi neraka mengeluarkan suara yang mengerikan. Ada yang mengatakan syahik itu zafir itu syahik itu suara yang menderu dalam dada, zafir dikeluarkan. Intinya suara yang mengerikan didengar oleh orang-orang dilemparkan di neraka Jahannam. Suara tersebut mereka dengar dari neraka Jahannam.